Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian antara kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Nah, definisi dari standar kompetensi lulusan K13 yaitu mengenai kualifikasi kemampuan lulusan. Nah, di dalam kurikulum 13 sendiri yaitu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari sikap yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Contohnya yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter jujur dan peduli. Ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, pembelajar sehati sepanjang hayat. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Nah, pengetahuan yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Yang ketiga, keterampilan yaitu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak, yaitu contohnya kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif dan komunikatif. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan pada kurikulum merdeka. Nah, standar kompetensi lulusan itu adalah kriteria minimal dan tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Perumusan standar kompetensi lulusan berdasarkan antara lain yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yang kedua, tingkat perkembangan peserta didik, dan yang ketiga, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan yang keempat, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar kompetensi lulusan bagi peserta didik terdiri atas standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, pada jenjang pendidikan dasar, dan pada jenjang pendidikan menengah SMA atau SMK. Nah, selanjutnya standar isi pada kurikulum 13. Standar isi pada kurikulum 13 itu menjelaskan tentang kriteria ruang lingkup pembelajaran, materi, dan tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik untuk lulus pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Materi ditetapkan dengan kriteria, isi kumpulan sesuai dengan peraturan, dan tingkat kompetensinya harus dicapai oleh peserta didik yang mencapai kriteria yang ditentukan. Standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik dan yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi pada kurikulum merdeka yaitu kurikulum merdeka sendiri menjunjung merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah sehingga siswa bisa lebih mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Contohnya sekarang pada sekolah yaitu ekstrakurikuler ya, untuk menambahkan bakat mereka masing-masing dan lebih mendalam. Rancangan landasan utama adalah 1. Tujuan sistem pendidikan nasional, yang kedua standar nasional pendidikan, dan yang ketiga pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Standar proses pembelajaran pada implementasi K13 yakni ada 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan yang pertama yaitu mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait materi pembelajaran, baik materi yang telah siswa pelajari serta
materi-materi yang akan siswa pelajari yang akan datang. Yang ketiga, mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga, memberikan outlet cakupan materi penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan. Yang kedua, pada kegiatan inti, yaitu kegiatan ini mestinya dilakukan oleh guru dengan cara-cara yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik, memiliki 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, menalar, bereksperimen, dan berjejaring. Dan kegiatan penutup, pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten, dan memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Standar proses pada kurikulum Merdeka, pada implementasinya akan lebih fokus pada materi yang mendasar, pengembangan karakter dan kompetensi murid. Yang pertama, mengutamakan pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, berfokus pada materi esensial sehingga terdapat waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, memberikan ruang kepada guru untuk menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik dengan konteks dan muatan lokal. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada standar penilaian pada kurikulum K13. Standar penilaian adalah prosedur untuk mengukur peserta didik, guru serta siswa dapat dievaluasi. Nah, ruang lingkup evaluasinya yaitu mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap sebagai sindrom konsistensi respon yang berkaitan dengan objek sosial. Penilaian perilaku adalah cara untuk mengamati sikap siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh guru atau pendidik. Penilaian pengetahuan adalah alat untuk mengukur seberapa banyak materi pelajaran yang telah dipelajari siswa selama kursus atau selama ada di dalam kelas. Penilaian keterampilan yaitu sebagai kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan mahir. Penilaian keterampilan ini adalah untuk mengukur kinerja siswa. Standar penilaian pada kurikulum Merdeka merupakan salah satu aspek yang penting dalam penilaian belajar mengajar sebagai usaha dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Penilaian dapat berupa formatif dan sumatif. Formatif sendiri dapat berupa penilaian pada awal pembelajaran dan penilaian selama proses pembelajaran dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Sumatif sendiri dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Penilaian ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa sebagai dasar dalam menentukan kenaikan kelas dan kelulusan dari suatu pendidikan, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik, terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, itulah beberapa perbandingan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian antara kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan masa belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.